Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu ikhlas, mantan balik sendiri. Kamu terobsesi, mantan nikah dengan orang ketiga. Jadi ketika orang terobsesi, jadi terobsesi itu kan keinginan yang amat sangat kuat, ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu. Maka biasanya dia justru tidak mendapatkan apa yang dia inginkan itu, ya. Ketika dia berdoa dalam keadaan terobsesi begitu, maka biasanya doa-doanya justru menjadi sulit terkabulnya. Karena apa? Karena berdoa itu yang mustajab adalah ketika orang dalam keadaan pasrah, bertawakal, berserah diri kepada Allah dan ikhlas. Ya, maka kita diajarkan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, yang pasrah, yang berserah diri, yang ikhlas kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Jadi apa sih yang jadi kebutuhan kita sekarang? Pekerjaan kita punya, gajinya juga besar, tabungannya juga lumayan, ya, dan seterusnya. Yang betul-betul kita inginkan pada saat ini kan adalah mantan balik. Karena mantan selalu kita sebut di dalam doa-doa kita setiap saat. Allah Maha Tahu. Nah, karena itu apa yang menjadi kebutuhan kita itu akan Allah kabulkan. Tapi kuncinya adalah pasrah, ikhlas, ya. Tapi kalau kita maksa banget, kita terobsesi dan seterusnya, maka biasanya apa yang kita inginkan tadi, misal menginginkan mantan, ya tidak dapat. Ya, misal ada orang dia, pokoknya dia maksa banget, dia terobsesi banget dengan mantannya, dia kejar-kejar mantannya. Di mana saja dia dengar ada mantan, maka dia akan pergi ke sana. Apa yang terjadi? Apakah mantannya kemudian tersentuh melihat betapa dia gigih ngejar-ngejar mantan tadi? Justru tidak kan? Mantannya malah ketakutan. Mantan mungkin karena dikejar-kejar terus agar balik begitu, jadi ketakutan luar biasa, malah jadi pindah kota dia. Malah jadi tidak tahu sekarang mantannya ada di mana. Begitu juga kita memaksakan diri dengan amalan, ya. Coba amalan ini gagal atau belum berhasil, coba amalan itu, coba amalan yang lain lagi, terus seperti itu. Realitanya mantan tidak pernah kembali. Karena kunci keberhasilan amalan itu bukan coba-coba, tetapi istiqomah. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, artinya istiqomah, terus-menerus, meskipun itu sedikit. Nah, jadi kita kan karena terobsesi betul dengan mantan, pilih amalan yang berat-berat. Sekali mengerjakan, misal membutuhkan waktu 3 jam, ya. Kemudian jalan 2 minggu sudah kecapean sendiri. Ganti amalan yang lain, ganti dan seterusnya. Nah, jadi ketika orang mengganti terus amalannya, ya sudah, amalannya jadi tidak terkabul. Jadi seperti orang belajar bela diri, ya baru sampai sabuk putih naik sabuk kuning, coba pindah bela diri lainnya. Baru naik sabuk kuning lagi, pindah lagi
ke bela diri lainnya. Ya dia bisa semua, tapi sedikit-sedikit, tidak menjadi seorang ahli bela diri yang mahir, ya. Nah, jadi gitu ya kira-kira. Karena itu ketika kita menginginkan mantan, kuncinya adalah ikhlas. Ketika orang ikhlas, artinya dia berdoa kepada Allah, setelah itu dia pasrah, maka insya Allah Allah akan gantikan apa yang dia ikhlaskan itu dengan yang lebih baik. Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya ketika kamu mengikhlaskan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi kita mengikhlaskan mantan, ya. Maka ketika kita mengikhlaskan mantan itu, jodoh itu bisa orang lain yang lebih baik daripada mantan. Tetapi bisa juga mantan yang akan kembali. Tetapi mantan yang balik itu bukan mantan seperti yang mengkhianati kita. Mantan yang sudah sadar, mantan yang sudah taubatan nasuha, mantan yang balik sekarang, mantan yang benar-benar baik dan setia kepada kita. Nah, jadi Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu bisa orang lain, tapi juga bisa mantan, tapi mantan yang lebih baik, mantan yang balik dan tidak akan mengkhianati kita lagi. Maka itu hanya bisa terjadi ketika orang mengikhlaskan mantannya. Artinya dia tidak lagi ngejar-ngejar mantannya. Sekarang dia fokus menata hidupnya. Usahanya sekarang adalah dengan doa. Doa yang dilandasi dengan kepasrahan, rasa tawakal, dan rasa ikhlas. Maka ketika orang ikhlas, pasrah, di situ tanda bahwa doanya terkabul. Tetapi ketika orang memaksakan diri, itu adalah tanda bahwa doanya masih jauh terkabulnya. Bahkan bisa jadi itu adalah pertanda bahwa doa-doanya tertolak. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.